Ya diseleksi apanya Mas? Yang penting itu bulunya kelihatan Pak, dari bulunya. Kadang kan domba ada yang pincang juga. Nah kita kembalikan sih. Nah, kalau pincang kayak gitu, terus ada yang apa itu namanya mulutnya berlendir, gitu berlendir atau apa gitu. Wah jangan. Terus SOP-nya pas datang gimana Mas? Datang SOP, terus dikasih apa? Biasanya kita kasih makan yang ini dulu Pak. Biasanya dikasih kangkung kering. Jadi kayak penyesuaian. Biasanya kan kalau dari petani itu kan masih dari pakan rumput ya Pak. Belum terbiasa dengan pakan kering seperti kita. 3 hari kambing itu sehat, kita cukur. Sembari dicukur itu kita suntik itu tadi vitamin sama obat cacing, obat kulit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pipin Osino channelnya peternakan. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga usahanya juga berjalan dengan baik. Hari ini kita masih berjalan-jalan di seputaran Jogja, dan sekarang kita mampir di Sleman. Nah ini kita langsung bincang-bincang dengan ownernya. Semoga hasil jalan-jalan kita kali ini ada manfaat yang bisa di-share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan share video ini biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Kita langsung saja bertemu dengan ownernya. Gimana nih Pak? Assalamualaikum. Sini aja enggak apa-apa. Ini ya, santai. Nantinya mau jalan-jalan enggak apa-apa, saya yang ngikutin. Mas, perkenalkan Mas siapa? Bentar. Waduh, kena debu tadi. Gimana Mas? Oke, perkenalkan nama saya Dimas. Di sini saya anak dari pemilik Samson Farm, dari Bapak Edi. Juga ikut mengelola kandang ini. Apalagi Pak? Terus ini di mana Mas lokasinya? Ya. Oh ya, kandang ini berlokasi di Dusun Randu Pogok, Bimo Martani Ngemplak Sleman, Yogyakarta Pak. Nah ini ternak apa Mas ini? Domba apa ini? Kita ini ternak domba Pak. Lebih tepatnya penggemukan atau fattening. Oh fattening ya, fattening domba. Jenisnya domba apa Mas? Domba kampung kita. Domba lokal itu ya? Lokal ya. Apa? Temanggung itu bukan? Ya apa? Bisa. Lokal sini apa lokal apa? Lokal sini Pak. Lokal sini ya, kayak gini ya? Ya ada dari Temanggung, dari Wonosobo, kita ngambilnya rata-rata dari situ Pak. Untuk jumlah atau populasinya semuanya berapa Mas? Untuk kapasitas kandang sendiri itu maksimal di 800 ekor. 800. Kita kurang lebih ya di 700 sampai 800 ekor itu Pak. Ini berarti fattening ya? Semua fattening. Semua fattening. Semuanya fattening. Terus kita bahannya datangnya ngambil dari mana? Untuk bahan bibit. Bibit itu kita ngambil lokal ada dari. Umur berapa sini. Pas ngambil? Umur rata-rata 4 bulanan. Oh 4 bulan diambil dikumpulkan. Jadi wujudnya cempe. Cempe ya? Ya. Kita besarkan di sini, kita gemukkan di sini. Nanti dalam waktu 2 bulan kita bisa jual. Berarti cempe 4 bulan? Ya. 4 bulan diambilin ya, dikumpulkan, digemukkan selama 2 bulan ya. 2 bulan dijual. Terus enggak breeding sendiri enggak? Untuk breeding enggak Pak. Kita fokus di fattening ya. Mas pasarnya kemana sih Mas? Untuk saat ini sih pasarnya kita daerah Jogja. Jogja? Jogja aja. Cuma
Kita udah melayani kirim Kalimantan sama Lombok. Untuk potongan juga? Untuk dalam bentuk daging tapi Pak. Oh daging. Petening di Jogja sini untuk apa? Satean itu ya? Rata-rata untuk warung sate Pak. Warung sate. Di harga berapa Mas kalau di warung? Harga Kita jualnya di harga kiloan ya? kiloan, timbangan sistem timbangan di harga 56.000 untuk saat ini. 56 ya? Iya, per 56. kilonya. Timbang hidup ya Pak ya. Oh timbang hidup ya? Dari kita 56, timbang oke. hidup. Itu pasarnya 80% Jogja. Jogja. Jogja ya? Jadi yang ngirim nanti dari pedagangnya sendiri, baru dikirim keluar itu gitu. Tapi kita nganternya masih wilayah Jogja. Gitu. Oh, jadi ngambilin ternak-ternak sekitar sini, Sekitar sini terus bisa. digemukkan selama dua bulan ya. Ya, Pertambahan berapa Mas per bulan ya bobotnya? kita target itu 1 bulannya kalau bisa minimal 3 kilo Pak. Satu bulannya tambah 3 kilo ya? 3 kilo. Tapi kan namanya makhluk hidup nggak bisa sama rata ya Pak ya. Jadi kadang ada yang nyampe, kadang ada yang enggak ya. Gimana caranya kita untuk treatment ini semua biar mencapai target itu. Pasarnya itu gimana Mas? Sudah ada kontrak atau gimana? Kalau untuk kontrak itu kita nggak ada, tapi kita komitmen aja sih Pak. Oh, Jadi yang ngambil di kita itu jagal. jagalnya ngambil sini. Jagalnya ngambil ke sini. Ngambil ke sini. Milih sendiri sesuai spek kebutuhan mereka kayak gitu. Nanti permintaan customer jagal itu untuk yang berapa bobotnya. Nah, jagal itu yang milih sendiri di sini. Berarti jagalnya yang ke sini ya, milih sendiri. Jagal atau penjual daging itu, Pak. Terus ini pakannya apa, Mak? Kalau yang Untuk pakan yang kita pakai itu pakan kering. pakan kering ya? Iya, konsentrat lah, Pak. Harga per kilo jatuhnya berapa? Pakannya? Untuk kita itu kalau bikin langsung 2 ton, Pak, biasanya. 2 ton ya? 2 ton itu pemakaian paling enggak 3 hari. 2 ton 3 hari? Ya. 2 ton untuk 3 hari. Kalau boleh tahu apa pakannya, Mas? Pakannya itu ada pongkol telo, pola, terus kedelai, terus ada apa kleci. Kleci itu anunya Kedelai, kedelai kulitnya itu, Pak. Ya kurang lebih yang penting mencukupi kebutuhan protein, karbo sama seratnya. Seperti itu. Pernah dihitung nggak, Mas, per kilonya jatuhnya berapa? Enggak pernah. Per kilo itu berapa ya, Pak? Jarang. Rata-rata pokoknya jatah kambing itu untuk 1 hari Berapa? 1 ekor kambing itu jatah makannya kalau diuangkan itu 4.000 Sehari. Oh, jadi untuk perhitungan kita satu kosnya untuk 1 kambing satu itu kambing pakan itu 4.000 ya. 4.000. Maksimal dipelihara 2 bulan. Ya, kurang lebihnya 2 bulan. 2 bulan dijual. Gimana, Mas, untuk prospeknya potongan petening itu? Melihara petening? Ya, alhamdulillah. Untuk saat ini itu sih, Pak, masih stabil sih. Kita jualnya yuk karena kita jual berdasarkan data, jadi keuntungan itu kelihatan kan, Pak. Masuk itu bobot berapa, keluar itu bobot berapa, udah naiknya berapa, lama di kandang berapa, jadi kan dihitung semua. dihitung semua. Jadi itu, oh kambing ini udah untung nih, baru kita lepas. Kalau belum ya belum, nanti dulu. Awal beternak kapan ini? Ini 2023. Baru kemarin. Baru 2 tahun. 2023 ya. Bulan September. Nah, pas ini. Awal beternak langsung berapa ekor? Awal itu ngisi ini 500 ekor dulu. Langsung ngisi Jadi, 500. jadi Bapak itu nggak mau main-main lah. Oh. Langsung Totalitas ya. Awal tapi 1 kandang ini belum, yang sana belum dibuat. Ini kapasitas 500, sana 200 sama 100, jadi 800 itu. Berarti langsung ngisi main awal langsung petening. Iya, langsung. Bapak belajarnya gimana pasarnya? Apa sudah tahu pasarnya dulu? Ya, enggak, Pak. Apa punya channel pasar baru kok berani ternak atau gimana? Awalnya gimana?
Awalnya itu ya pasti belajar dulu sih Pak. Karena Bapak belajar di saudara, kita belajar di tempatnya saudara yang udah lebih dulu menjalankan bisnis fattening ini. Akhirnya kita berani untuk membangun kandang ini sendiri. Dari situ kan lama kelamaan yo kita mengenal lah Pak sama pembeli kayak gitu. Awal-awal yo nyari pembeli juga gitu sih Pak, kita tetap apa ya, babat alas lah ibaratnya. Tetap Pak, itu trial and error pasti ada Pak. Ada awal-awal yo kambing mati yo banyak, yo semua kita pelajari dari nol juga Pak. Faktor ini Mas, pengalaman buruknya di awal beternak apa selain kematian tadi apa? Jualnya Pak, Jualnya sulit ya? jualnya pasti sulit karena kita misal kita sampai ngerain orang buat nawar-nawarin dulu ke warung-warung sate. Itu Pak tentara malah. Apa maksudnya? Iya, tetangga sini kan ada kebetulan tentara, itu minta tolong itu buat jajan di situ sambil nawarin, kita punya ternak nih Pak, bisa nyuplai di warung ini apa enggak ya. Tapi jawaban dari kebanyakan warung itu waduh belum bisa, karena biasanya udah punya utang sama terikat utang sama peternak sebelumnya. Jadi kan harus komitmen ya Pak sama yang peternak sebelumnya ya itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu juga ada pelanggan tetap sampai saat ini Pak. Seperti itu. Berarti merintisnya dari warung itu ya? Iya. Warung terus akhirnya Yo kenal. semua cara lah kita coba Pak. Ya. Nah, caranya kalau bisa Mas di-share ke kita Mas. Tadi misalnya ke warung-warung, terus apalagi Mas? Cara nyari pasar itu loh. Biasanya teman-teman itu kan sulitan untuk pemasarannya. Yang penting kita membangun relasi sih Pak. Relasi ya. Relasi. Kedua, Ikut komunitas itu. ya komunitas juga. Terus lingkungan itu juga membantu Pak. Kadang ada yang bantu jualin, ada gitu. Terus dari sosmed juga. Sosmed itu kan zaman sekarang zaman digital ya Pak ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga upload di Instagram, TikTok gitu. Dari situ kan orang banyak mengenal kandang kita. Jadi beberapa kali ada yang pesan untuk pribadi, untuk akikoh, untuk kayak gitu. Alhamdulillah juga bisa seperti itu. Ya, berarti Yang penting relasi sama mau mengikuti perkembangan zaman lah Pak, ngikuti tren saat ini. usaha bapaknya apa? Sebelum ternak. Ternak ini tapi sama kontrakan sih. Oh, punya kontrakan ya? Ya. Pernah apa? Pengalaman berternak sebelumnya atau enggak? Enggak punya? Dulu Bapak sempat kolam ikan. Oh. Cuma kurang mantep kayaknya. Terus akhirnya ya itu belajar di kambing atau domba ini, tertarik, mantep, akhirnya membangun kandang ini. Kita fokuskan di kandang ini sekarang. Problem fattening apa Mas? Kalau ternak fattening? Problem fattening itu intinya untuk problemnya yaitu Pak, ada kambing yang susah gemuk. Otomatis kan untungnya juga dari kita kan dari kenaikan bobot itu. Terus penyakit domba pasti ada, problemnya di situ. Tapi dari situ kan kita antisipasi ketika domba masuk itu tuh kita lihat dulu kan butuh penyesuaian tempat, penyesuaian pakan. Dari situ kan kita ambil tindakan preventifnya adalah kita vaksin. Nah, jadi kita antisipasi penyakit itu dari vaksin itu Pak. Ada kulit sama cacing, sama diberikan vitamin. Mas, pas awal cari ternaknya gimana? Awal cari ternak dalam hal Kan mau buka ya? Tahapan mau buka ini gimana? Yes.
Ya pasti dulu. belajar dulu Pak. Ya pasti ya belajar. Pasti belajar dulu. Belajar sudah mantap kan gitu. Terus ada modal. Ya. Pasti modal Pak. Tidak bisa dipungkiri namanya kita mau Terus, berbisnis itu modal. Bangun kandang. Bangun kandang. Bangun kandang. Ngisi kandang. Ngisi kandang. Nah, ngisi kandang ini dari mana ternaknya? Ngisi kandang ini modalnya atau ngambilnya? Oh, awal kita dari Wonosobo Pak, supplier kita dari Oh, Wonosobo. ngambil dari supplier ya? Langsung 500? Pada saat itu kita bertahap, per 50 nggak bisa langsung 500 ya. Per 50 kita 2 minggu sekali apa ya pada saat itu. Per 50 diisi, kita lihat dombanya seperti apa, isi lagi sampai kandang ini penuh. Pada saat itu ngambil dari Wonosobo. Alhamdulillah untuk saat ini supplier sudah banyak, bahkan yang menawarkan ya. Alhamdulillah lumayan. Tinggal milih bersaing harga ya. Dari tinggal kita memilih sama melihat kualitasnya Pak, yang bagus dari mana kan kita bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian terus ngisi ya, diisi bertahap. Pakannya gimana? Pakannya ngambil dari mana? Kita awal pakan beli jadi Pak. Awalnya ya? Sampai berapa tahun? Atau berapa bulan? Pakan beli jadi itu sampai hampir 2 tahun apa ya? 2 tahun pertama. Beli jadi complete feed. Complete feed lah ibaratnya. Tinggal ngasih ke dombanya. Nah, pas beli jadi itu dibanding dengan hasilnya gimana? Hasilnya lebih dari situ kan kita belajar Pak. Selama kita melihara itu kita sambil nyari referensi pakan yang terbaik seperti apa. Kayak gitu kan, akhirnya kita belajar untuk komposisi pakan yang baik untuk domba itu, untuk fattening terutama itu apa aja. Akhirnya kita dapat ilmu dari Purworejo, belajar langsung ke sana, cara nyampurnya gimana, komposisinya apa, kita belajar. Akhirnya kita mulai produksi sendiri. Produksi sendiri, nyari bahan sendiri, kita campur sendiri, dan alhamdulillah hasilnya bisa jauh lebih baik, harga lebih murah, harga lebih menekan, kosnya lebih menekan, seperti itu. Kalau pas beli komplit feed ya, semuanya pakan beli ya, itu dihitung secara ekonomi masuk nggak? Untung ruginya gimana? Kalau masuk masih masuk sih Pak, cuma kan namanya kita nyari untung kan sebisa mungkin untung yang setinggi-tingginya kan ya. Makanya kita menekan kos di pakan tapi dengan kualitas yang baik. Kok tertarik fattening apa Mas? Lebih cepat ya laku karena untuk resikonya lebih minim sih Pak kalau fattening kan. Kalau untuk breeding kan kita harus benar-benar mantau dari hamil, belum kalau lahiran kayak gitu kan ada resiko sendiri-sendiri, lebih intens lah kita untuk memantau domba itu. Belum kalau melahirkan itu kadang ya ada yang cacat, ada yang meninggal di dalam ya ada kayak gitu loh Pak. Kalau ini kan bisa kita seleksi dari awal dombanya sehat atau enggak. Terus kita gemukkan. Kalau resikonya ya pasti ada, sama-sama. Berarti cara pelihara lebih mudah fattening ya? Iya, tapi ya untuk ongkos lebih mahal sih. Ya, lebih mahal karena ngejar pertambahan berat badan. Kalau ibarat breeding itu kan nggak harus pakannya yang terbaik, karena nggak ngejar bobot. Kalau kita kan sebisa mungkin, secepat mungkin domba itu berat badannya naik secepat mungkin. Karena keuntungan kita dari situ. Penyakit yang sering apa Mas? Ya rata-rata kulit, mencret, penyakit mata. Terus yang kadang nggak bisa diantisipasi itu kalau kita nyebutnya sawan kayu itu. Apa itu? Jadi tiba-tiba domba itu kayak kejang, kaku. Itu susah menanganinya. Udah tiba-tiba langsung mati aja kayak gitu. Tapi untuk saat ini minim banget sih Pak, udah jarang. Waktu awal-awal dulu, pas awal kematian berapa? Wah, banyak Pak,
hampir 3 hari sekali itu ada yang mati itu Pak dulu. Ya 3 hari sekali hampir 3 hari sekali ada yang mati satu. Itu lebih karena apa Mas? Lebih karena pakan, apa kandangnya atau pengelolaannya? Karena atau kita pengelolaannya pada saat itu belum rapi Pak. Jadi kayak vitamin terutama tadi kita belum terlalu memperhatikan. Yang penting domba itu dikasih makan gitu aja dulu mungkin kan. Nah akhirnya terus kita dari sortiran ketika kita beli mungkin emang udah sakit, tapi kita asal masukin aja gitu loh Pak. Jadinya di sini akhirnya semakin parah kayak gitu. Oh pas beli enggak diseleksi ya? Nah pada saat itu mungkin kan terlalu seleksinya kurang sip lah ya. Seleksinya masih belum pengalaman gitu ya. Pengalamannya masih kurang. Kalau nyeleksi gimana Mas? Kalau yang istilahnya datang domba ini ya diseleksi apanya Mas? Yang penting itu bulunya kelihatan Pak, dari bulunya. Itu kalau terus bulunya kusem ya? Ya bulunya bersih apa enggak kayak gitu. Terus kadang kan domba ada yang pincang juga. Nah kita kembalikan sih. Nah, kalau pincang kayak gitu. Terus ada yang apa itu namanya mulutnya gitu berlendir atau apa gitu, wah jangan ya, yang kelihatan gitu biasanya masih bisa kita antisipasi. Terus SOP-nya pas datang gimana Mas? Datang SOP, terus dikasih apa? Biasanya kita kasih makan yang ini dulu Pak, biasanya dikasih kangkung kering. Jadi kayak penyesuaian. Biasanya kan kalau dari petani itu kan masih dari pakan rumput ya Pak, belum terbiasa dengan pakan kering seperti kita. Berarti diuji coba dulu, dilatih dulu ya pakai. Ya, jadi kayak biar adaptasi. Nanti kita lihat 3 hari kambing itu sehat, kita cukur. Oh dicukur. Dicukur kita domba itu dicukur karena dari bulu itu kan nanti ada kutu, ada apa kan sumber penyakit Pak. Ya. Sembari dicukur itu kita suntik itu tadi vitamin sama obat cacing, obat kulit. Itu 3 hari setelah datang. Bukan pas hari pas datangnya, bukan ya? Bukan Pak, karena kambing pasti masih stres ya. Masih stres. Berarti dikasih tenggang waktu ya, karena kambing datang pasti stres. Dibiarkan biar dulu, penyesuaian dulu. Penyesuaian ya 3 hari, kasih pakan, latih dengan kangkung kering ya. Setelah 3 hari cukur bulu, baru dimandikan nggak? Enggak, kalau dimandikan kambing banyak segini. Ya siapa tahu. Enggak. Berarti dicukur. Tapi dicukur itu udah bersih kok Pak, langsung bersih. Contohnya ini itu cukuran baru tadi siang itu udah bersih-bersih. Terus disuntik vitamin ya. Vitamin pasti. Vitamin, obat cacing? Obat cacing, obat kulit sama vitamin B kompleks. Berarti obat cacing dikasih, terus B kompleks, vitamin B kompleks. Ya, terus sama obat kulit. Obat kulit. Obat cacingnya pakai apa? Obat cacingnya itu Pak, Intermen.